Nah pada waktu itu Pak Yasin terus terang nanya, Sirojudin, jadi berapa saya harus bayar? Iya. Saya tidak ingat pada uang itu. Saya tidak memikirkan uang. Hanya memikirkan bahwa saya itu belum haji itu ya. Nah begini Pak Yasin, saya ingin diganti dengan haji. Jadi saya dan istri belum haji itu. Nah tolong bayarlah sebanyak itu gitu. Nah Pak Yasin itu langsung bertanya, loh itu mahal sekali. Ya terserah, saya bilang, yang penting saya mau haji gitu, bayarlah sebanyak uang untuk haji. Terus Pak Yasin, wah dari mana saya dapatnya, saya nggak punya. Saya pun yakin Pak Yasin pasti nggak punya uang. Terus dari mana saya dapat? Saya bilang dari Allah itu. Maka Pak Yasin menjawab, ya deh kalau gitu nanti saya mau cari dulu, mau minta sama Allah. Gitu, ceritanya gitu ya. Akhir cerita maka saya pun berangkat dengan istri dan ibu, berangkat haji bertiga. Pas di sana tuh ada Pak Yasin. Dan saya bertanya, lu Pak Yasin kok bisa haji juga itu? Sahabat Bentara Budaya, kita berjumpa lagi di dalam podcast Bentara Budaya, ruang untuk berbagi inspirasi dari para seniman atau budayawan lintas generasi dari kota atau daerah-daerah di Indonesia. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi studio Bapak Didin Sirojudin AR. Pak Didin adalah maestro seni kaligrafi Arab atau seni kaligrafi Al-Quran di Indonesia. Sebagai seorang kaligrafer, karya-karya Pak Didin sudah mendapat apresiasi luas, bahkan juga memenangkan lomba khot atau kaligrafi di tingkat internasional. Pak Didin juga diundang dalam beberapa pameran di berbagai negara. Tidak hanya kaligrafer, Pak Didin juga aktif untuk mengembangkan kaligrafi lewat berbagai pembinaan, seperti dengan Lembaga Kaligrafi Al-Quran, dan kemudian mendirikan pesantren kaligrafi Al-Quran di Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan berbincang lebih jauh dengan Pak Didin Sirojudin langsung di studionya di Ciputat, Tangerang Selatan. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah berkesempatan Sama-sama. untuk mengunjungi Pak Didin di sini. Terima Gimana kasih sama-sama. Kesibukannya di Ramadan ini bagaimana Pak Ya Didin? biasalah, jadi di Ramadan ini kita merasa sedikit lemes gitu ya. Sedikit lemes dan haus dan lapar itu terasa betul itu. Iya. Dan itu mungkin ciri dari berkahnya Ramadan gitu ya. Tapi kaligrafinya berkegiatannya masih tidak boleh berhenti berkarya gitu. Justru di saat-saat seperti itu kita harus lebih aktif begitu ya. Iya, iya. Kita akan balik kilas ke belakang ya Pak Didin. Jadi pertama kali Pak Didin mengenal kaligrafi itu kalau boleh diingat, mulanya bagaimana? Dulu itu belum dikenal kata-kata kaligrafi ya. Iya. Yang ada hanya khat atau menulis halus, baik Arab maupun Latin itu. Jadi saya waktu masih berada di sekolah dasar di pagi hari, kemudian sore hari ada sekolah agama. Iya. Jadi sekolah itu dua, jadi 6 tahun di pagi hari dan di sore harinya 6 tahun juga sama. Nah pada waktu itu ada pelajaran menulis halus. Nah sore hari itu ada guru agama Pak Eso Muhtarudin yang tulisan Arabnya sangat bagus. Dia mengajarkan cara menulis yang bagus, halus waktu itu. Dan saya tiru gitu. Itu di Kuningan, Jawa Barat Kuningan, ya Jawa Pak Barat, Didin ya ya? itu. Jadi sejak itu saya sudah mulai kenal menulis halus, walaupun saya belum tahu apakah itu namanya kaligrafi atau apa ya, karena waktu itu kan belum dikenal kata-kata kaligrafi gitu ya. Kalau dalam riwayat hidup Pak Didin tercantum kemudian melanjutkan studi di Pondok Modern Ponorogo Di Gontor ya. Di Gontor ya. Dan disitulah semakin terbenam dalam perkaligrafiannya. Gimana ceritanya Pak Didin? Ketika saya masuk Gontor itu, saya menemukan ada pelajaran khot atau kaligrafi. Iya. Nah, saya sangat gembira sekali. Wah, tersalurlah itu bakat saya itu ya.
Maka sejak itulah saya siang malam terus menulis dan melukis kaligrafi gitu ya. Jadi saya sudah menemukan yang saya cari sebetulnya gitu di Gontor gitu. Sehingga apapun yang saya dapat sekarang itu sebetulnya dari Gontor gitu ya. Itu gurunya siapa Pak Didin di sana? Nah, ada beberapa guru khot yang saya kenal gitu. Antara lain Pak Rahmat Arifin misalnya, itu kakak kelas saya. Kemudian ada juga Pak Atim Husnan, beliau juga khotnya bagus gitu ya. Kemudian ada yang lain-lain lagi gitu. Rujukannya, buku-bukunya dari mana? Waktu itu tidak ada yang namanya buku rujukan ataupun pegangan gitu. Jadi yang digores itu semata seingat-ingatnya saja gitu waktu itu ya. Memang ada. Saya sudah menemukan buku Qawaidul Khot ala Robi Hashim Muhammad dari salah seorang guru di Gontor, Pak Sirman namanya gitu ya. Nah kemudian saya lihat dan hanya itu yang saya tahu gitu. Yang lain pun rasanya tidak waktu itu ya. Jadi belum ada buku kaligrafi yang dikenal gitu. Justru buku kaligrafi pertama karya khas orang Indonesia itu Pak Abdul Razak Mohili yang nanti jadi guru saya, itu judulnya itu Menulis Indah. Nah setelah itu periode kedua ya saya yang menulis buku kaligrafi tahun 85-an gitu. Sebelum membahas itu, waktu di Gontor, Pak Didin ternyata juga mengajak teman-teman untuk aktif melukis, membuat sanggar. Itu gimana Pak Didin? Nah saya kan sudah melukis sejak saya sebelum sekolah gitu. Jadi sejak SD saya lebih aktif melukis tentu. Termasuk juga komik, saya bikin komik. Dan terutama gambar pemandangan gitu ya. Nah begitu di Gontor tersalurkan bakat saya itu ya. Nah maka saya mulai bergerak lebih aktif sehingga sempat mendirikan Sakisda, Sanggar Pelukis Darussalam. Sanggar Pelukis Darussalam. Kan di Pondok Modern Darussalam Gontor gitu ya. Nah maka mulailah saya ngajak kawan-kawan untuk belajar melukis. Nah pada waktu itu pun saya nggak punya sandaran apapun gitu. Saya ingat-ingatnya saja gitu ya. Jadi saya melukis berdasarkan penglihatan lukisan-lukisan yang ada. Misalnya untuk membuat gambar pemandangan, saya ngintip dulu itu rumah Ibu Zainab tetangga saya itu. Saya ngintip berjam-jam gitu. Sampai di rumah saya ingat-ingat. Atau saya keliling ke pasar. Kan di pasar tuh banyak gambar-gambar pemandangan yang dipampang di jalan itu ya. Ada gambar ular sedang mematuk anak-anak burung di atas pohon misalnya gitu ya. Kemudian ada gambar sawah, orang-orang yang sedang mencangkul gitu. Seluruhnya jadi ingatan saya. Oh, jadi dari situ gitu. Otodidak ya Pak Didin ya. Nah kemudian ketika di Gontor itu saya mendirikan Sakisda, Sanggar Pelukis Darussalam. Nah diiringi dengan majalah dinding berbahasa Indonesia. Karena waktu itu majalah dinding itu hanya berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Konon itu yang mula-mula bikinnya itu Cak Nur. Khalis Majid tahun 67 katanya. Nah kemudian saya bikin majalah dinding berbahasa Indonesia. Namanya itu Inspirasi Budaya. Inspirasi Budaya yang berkembang sampai sekarang gitu. Dan di dalamnya Pak Didin membuat ilustrasi. Jadi itu semacam jadi unek-unek budaya gitu. Jadi puisi ataupun gambar, lukisan-lukisan itu ditumpahkan semua di majalah dinding itu. Iya. Dan saya dengar karena Pak Didin begitu menggebu-gebu di dalam melukis, selepas dari Gontor berencana untuk lanjut studi ke ISI Jogja ya Pak Didin ya? Jadi, saya tuh ya waktu mau pulang setelah selesai di Gontor itu saya udah ngadakan kontak ke beberapa teman yang kuliahnya tuh di ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia Jogja gitu. Oh namanya masih ASRI waktu itu? Waktu itu masih ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia. Gitu. Dan itu sangat dikenal sekali ASRI itu waktu itu. Nah saya izin pada ayah, ya saya mau kuliah di ASRI Jogja. Ayah jawab dalam surat waktu itu ya. Di Jogja ada masjid nggak Din? Ini pertanyaannya itu di Jogja ada masjid tidak? Apakah takut kalau saya nggak sholat lagi setelah di Jogja gitu? Saya jawab ya tentu ada Pak. Tapi begitulah nasib menentukan saya tidak kuliah di Jogja. Tetapi justru ketemunya IAIN. Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan itu tidak pernah terbayangkan untuk masuk ke situ itu. Nah, tapi setelah saya di Jakarta tuh saya menemukan yang saya cari itu. Jadi Jakarta itu penuh warna-warna,
Di Jakarta pula ada segala aktivitas melukis. Dan di situ pula saya berkeliling ke tempat-tempat pameran lukisan yang ada di hotel, yang di Bentara Budaya, di Taman Ismail Marzuki, dan lain-lain gitu. Iya. Nah, jadi setelah di Jakarta itu saya menemukan ruang apresiasi dan pelampiasan ini unek-unek. Kalau gitu resminya di jurusan sastra Arab ya Pak Didin? Bahasa dan sastra Arab. Bahasa dan sastra Arab, Fakultas Adab. Fakultas Adab. Nah, kemudian S2-nya di jurusan Sejarah Kaligrafi. Oh, bukan. Di jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Iya. SKI. Tapi di S3-nya itu justru jurusan ilmu tafsir Al-Quran. Oh, iya. Nah, kembali waktu kuliahnya sastra Arab. Tetapi Pak Didin belusukannya kemana-mana ya Pak Didin? Jadi waktu saya kuliah itu, saya tidak pernah tinggal di rumah saja gitu. Berkelana ke sana sini. Iya. Bahkan saya pun pernah gabung dengan Sanggar Garajas. Di Bulungan? Rumahnya Jakarta Selatan, di Bulungan. Oke. Waktu kan ada pelukis si John itu ya, si John. Kemudian Dimas Pras yang aktif mengisi halaman-halaman majalah waktu itu ya, dengan lukisan mereka gitu. Saya ketemu mereka gitu. Dan di sanalah saya sering nongkrong gitu ya. Kadang-kadang saya berkeliling mencari buku. Tengah malam misalnya ya, ada di Pasar Rumput, kadang-kadang di Ripoli, ada di Pasar Ayam di Kebayoran gitu. Iya. Nah, karena di situ kan banyak majalah-majalah bekas yang dijual. Iya. Misalnya Intisari. Itu saya beli kiloan itu. Untuk apa aja? Nanti kan bisa untuk bungkus atau segala, atau saya baca deh. Iya. Saya baca itu. Di Garajas Pak Didin juga belajar melukis? Iya, belajar melukis karena di situ kan peserta aktif itu diarahkan untuk melukis sendiri gitu ya. Dan nanti para pembimbing itulah yang akan mengoreksi atau menilai gitu. Iya. Dan terkait dengan pendalaman kaligrafi, Pak Didin melanjutkan belajar di mana lagi waktu di kampus Ciputat? Jadi setelah selesai dari pesantren itu, dari Gontor, saya kuliah, saya tidak menemukan sanggar kaligrafi yang ada di Jakarta karena memang waktu itu belum ada gitu ya, belum ada itu. Nah, sehingga saya itu semata-mata belajar dari naskah-naskah yang saya temukan gitu ya. Misalnya koran Arab. Kan koran Arab itu judul-judulnya dengan tulisan tangan waktu itu ya, yang sangat bagus, saya tiru gitu. Ada Naskufi, ada Kufi, ada Naskhi, ada Sulus, ada Diwani, dan lain-lain. Nah, kemudian saya cari pula berita-berita tentang kaligrafi. Nah, saya dengar misalnya pada tahun 81 itu di radio BBC London, itu disetel selama 3 hari berturut-turut berita tentang sejarah tulisan besar dunia. Nah, selama 3 hari itu disimpulkan bahwa terbesar itu Arab. Kalaupun ada sesudah itu Cina katanya. Nah, kemudian saya surati ke London minta naskah itu. Maka direktur BBC waktu itu Colin White namanya itu ngirim saya naskah berbahasa Inggris dan bahasa Melayu. Saya pelajari terus. Nah, sudah itu tercetuslah keinginan untuk mencari referensinya kemana ini. Nah, maka akhirnya di perpustakaan UIN Jakarta itu ada beberapa buku yang bicara tentang kaligrafi. Salah satunya tetap yang saya itu tidak memuaskan karena naskah-naskah lukisan tuh belum muncul waktu itu gitu. Salah satunya yang Kamil Al-Baba itu ya, Pak Didi. Ya, Kamil Al-Baba itu baru saya kenal kesini gitu. Oh, baru gitu. Itu waktu itu belum ya, Pak Didi? Belum ada gitu ya. Iya. Kamil Al-Baba itu bukunya saya dapat dari Dubes Saudi. Nah, Sulaiman Al-Musalam itu bilang ke saya, Sirojudin, saya mau pulang nih. Minta apa? Nah, saya bilang, kalau gitu tolong carikan buku kaligrafi gitu ya. Dia cari di Mekah nggak ketemu. Terpaksa berangkat ke Jeddah gitu ya. Di depan kampus itu dia menemukan kitab Ruh Al-Khat Al-Arabi. Yang akhirnya itu saya terjemahkan menjadi dinamika kaligrafi Arab itu. Iya. Sebelum ke sana Pak Didin. Jadi setelah Pak Didin kuliah, Pak Didin sempat menjadi wartawan Panji Masyarakat ya. Itu diawali dari seringnya saya menulis cerpen ke majalah Panji Mas karena di Panji Mas itu kan ada rubrik anak-anak. Iya. Tapi saya juga ngirim ke majalah anak-anak seperti Kawanku. Saya pernah juga ngirim ke Si Kuncung itu. Iya. Si Kuncung. Bahkan pernah ngirim juga ke Bobo itu misalnya. Waktu itu sempat ketemu dengan Buya Hamka atau pasca Buya Hamka? Jadi saya itu di akhir tahun kuliah, tahun 82,
Itu sempat ketemu Buya Hamka, tapi tentu tidak bergaul lama gitu karena waktu itu saya baru ikut di perusahaannya yaitu Pustaka Panjimas. Pustaka Panjimas itu usaha untuk menerbitkan buku-buku, terutama buku-buku Hamka. Nah, saya ketemu, bahkan saya pula yang selalu mencoret-coret tulisan rubrik dari hati ke hati. Kan di situ ada mutiara-mutiara kata yang Buya buat, saya menulisnya dengan khat Arab waktu itu gitu. Nah, saya tidak lama dengan beliau karena beliau wafat gitu. Tapi saya sudah membaca hampir seluruh bukunya. Karena di Pustaka Panjimas yang menerbitkan buku-buku Hamka itu kan buku tuh seluruhnya diedit, dilihat, dibaca, dan itu saya yang membacanya waktu itu. Dan selepas Pak Didin lulus kuliah di YIN waktu itu, kemudian menjadi dosen di situ ya Pak Didin, betul. Mengajar kaligrafi. Bagaimana kok tawaran itu muncul Pak Didin? Kan para dosen dan kawan-kawan tuh tahu, nah ini dia nih kaligrafer nih, kerjanya tukang nulis saja, termasuk dia di sekolah dan di kampus. Bahkan kan di situ waktu itu saya aktif membuat spanduk. Jadi spanduk itu waktu itu ditulis tangan, baik Latin maupun Arab. Kerjaan saya begitu. Nah, sehingga di kampus pun diketahui, termasuk pimpinan fakultas Pak Dr. Andes Abdul Muthalib Sulaiman memanggil saya itu, Sirojudin, coba ngajar kaligrafi ya, ngajar khat itu. Maka saya pun disuruh untuk ngajar itu. Nah, waktu itu kan belum punya referensi apapun. Saya ngajar seingat-ingat saya gitu. Tapi kemudian beliau nyuruh saya untuk buat diktat. Buatlah diktatnya. Berapa lembar, Pak? Ya, 40 lembar. Banyak sekali gitu. Sementara saya tidak tahu sejarah kaligrafi sedikit pun itu. Dari mana saya akan menulis itu. Nah, kemudian terpikirlah saya untuk mencari. Maka mula-mula yang saya temui itu seorang khattat yang dikenal yaitu Pak Abdul Razak Muhili. Pak Abdul Razak Muhili itu salah satu penulis mushaf Bung Karno, pusaka dengan Pak Salim Fahri waktu itu. Nah, saya datang ke rumahnya, kemudian menemukan buku Musawwarul Khat Al-Arabi karangan Naji Zainuddin. Itu buku tertua, dianggap buku tertua untuk referensi kaligrafi. Nah, saya pelajari, saya fotokopi. Nah, baru ketemu, wah ini dia itu. Maka mulai saya menulis. Nah, ketika menulis itu, ketemu lagi buku-buku yang lain di sana sini gitu ya. Nah, sehingga diktat itu nggak selesai-selesai. Masih kan nunggu. Ustaz sudah selesai belum? Sebentar lagi gitu. Begitu selesai itu bukan 40 halaman, 470 halaman. Sehingga tidak satupun mahasiswa yang memotokopi. Nah, wah ini kok malahan tidak dibaca mahasiswa. Maka kemudian saya lemparkan ke Pustaka Panjimas, menjadilah buku seni kaligrafi Islam seperti yang ada di sini. Nah, justru jadi buku, itulah buku pertama saya yang isinya itu sejarah, kemudian latar budaya kaligrafi gitu ya. Itu. Dan kemudian Pak Didin diminta juga untuk menjadi juri MTQ Nasional. Tahun 1983 ya? 83 ya. Iya. Kok tiba-tiba ditawari juri bagaimana? Itu dia itu ya. Jadi saya itu ikut lomba kaligrafi pertama yang diselenggarakan di Indonesia dalam MTQ Nasional di Aceh tahun 1981 ya. Oh, sebelumnya? Sebelumnya. Oke. Waktu itu saya masih kuliah, semester 6 atau 7 itu. Tapi saya tidak dapat itu, jadi nggak juara. Tetapi 2 tahun kemudian pada MTQ Nasional 13 tahun 1983 justru saya itu langsung diangkat jadi jurinya gitu. Juri kaligrafi nasional di MTQ Nasional ke-13. Nah, itu yang mengangkat saya justru yang ketemu dengan saya yaitu Pak Salim Fahri dengan Pak Abdul Razak Muhili gitu. Jadi ada sambung rasanya di sana gitu. Iya. Nah, sejak itulah saya terus jadi juri kaligrafi MTQ Nasional sampai MTQ 30 insya Allah yang nanti akan diadakan di Kaltim. Ya, sampai sekarang ya Pak. Sampai sekarang. Iya. Itu berarti sudah 40 tahun saya melanglang buana di penjurian. Cerita kompetisi peraduan ASEAN itu gimana Pak Didin? Jadi ASEAN itu yaitu Brunei Darussalam kan selalu mengadakan peraduan menulis khat ASEAN.
Nah, pada peraduan yang kedua tahun 87 saya ikut dan langsung juara 1. Itu ada kategorinya Pak Didin? Ya di situ sulus dengan naskhi ya, dengan nasi. Nah, masih sederhana sekali bentuknya dan saya itu dapat juara 1. Masih ingat hadiahnya berapa Pak Didin? Waktu itu hadiahnya kalau dihitung itu sekitar itu cukup untuk menehel rumah waktu itu. Jadi kalau dihitung tuh mungkin sekitar 30 juta sekarang kira-kira gitu ya. Wah, besar sekali ya Pak Didin untuk Sekarang kaligrafi itu ya. Bang hadiah-hadiah untuk lomba tuh sangat besar itu. Iya. Dan ada yang lebih besar dari itu. Ya. Dan kemudian Pak Didin sekitar 10 tahun setelah itu bahkan diminta menjadi juri. Iya betul. Sayembara peraduan menulis kode di Brunei Darussalam. Jadi 10 tahun sesudah itu saya justru jadi jurinya di Brunei. Nah kemudian lanjut jadi juri pula di Malaysia gitu ya. Sama-sama lomba kaligrafi Nusantara atau ASEAN. Iya. Dan sebagai kaligrafer Pak Didin juga pernah bekerja sama dengan sastrawan Habib Yasin untuk menulis Al-Quran berwajah puisi. Ya betul. Itu persisnya gimana Pak Didin? Jadi sebelum itu Pak Habib Yasin pernah nyuruh saya menulis Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran yang ada terjemahnya itu saya tulis dengan gaya khas, khotnya itu mirip kufi. Jadi dibikin persegi itu ya. Nah sudah itu pada tahun 1994 itu beliau memanggil saya, Sirajuddin tulis lagi ya. Apaan Pak? Al-Quran, tapi ingin saya itu berwajah puisi gitu. Maksudnya berwajah puisi itu ungkapannya berwajah puisi. Jadi kata-kata itu memang dari Pak Yasin sendiri berwajah puisi. Tolong pikirkan bagaimana itu. Nah saya berpikir bahwa puisi itu kan dibuat kadang-kadang dengan susunan misalnya AB dan seterusnya gitu ya. Nah maka saya mulailah menyusun Al-Quran berwajah puisi itu dengan cara dalam pemenggalan ayat-ayatnya itu disesuaikan dengan bunyi dan isinya. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi persis puisi. Jadi berwajah puisi. Nah pada waktu itu Pak Yasin terus terang nanya, Sirajuddin, jadi berapa saya harus bayar? Iya. Saya tidak ingat pada uang itu. Saya tidak memikirkan uang. Hanya memikirkan bahwa saya itu belum haji itu ya. Nah begini Pak Yasin, saya ingin diganti dengan haji. Jadi saya dan istri belum haji itu. Nah tolong bayarlah sebanyak itu gitu. Nah haji waktu itu 6 juta. Jadi kalau 12 orang itu ya 15 juta kira-kira ya. 2 orang 15 juta 2 orang 15 juta. Maka bayarlah 15 juta. Sekarang berarti sekitar 200-300 juta mungkin ya gitu ya. Nah Pak Yasin itu langsung bertanya, loh itu mahal sekali. Ya terserah saya bilang, yang penting saya mau haji gitu. Bayarlah sebanyak uang untuk haji. Terus Pak Yasin, wah dari mana saya dapatnya? Saya nggak punya. Saya pun yakin Pak Yasin pasti nggak punya uang. Terus dari mana saya dapat? Saya bilang dari Allah itu. Maka Pak Yasin menjawab, ya deh kalau gitu nanti saya mau cari dulu, mau minta sama Allah. Gitu, ceritanya gitu ya. Itu ceritanya gitu. Iya. Nah sesudah itu kemudian beberapa waktu kemudian saya mendapat kabar dan dari ajudannya itu saya disuruh menghadap. Kata Pak Yasin, Sirajuddin mulai tulis. Loh, dari mana Pak dapatnya? Ya dari Allah dapat kata gitu. Nah itu dia saya bilang, pokoknya Allah itu yang ngasih itu. Rupanya Pak Habib Yasin itu diajak ke Pak Habibie. Waktu itu menristek. Iya. Oh siapa orang yang berani ketemu Pak Habibie termasuk Pak Yasin itu. Iya. Jadi ketemu tuh menggetar walaupun sama-sama orang Gorontalo gitu ya. Nah Pak Habibie itu nanya, loh jadi berapa saya harus ikut membantu? Pak Yasin nggak langsung menjawab, dia malah nerangkan itu Sirajuddin itu tulisannya bagus sekali gitu. Iya, berapa saya harus membantu? Oh begini, dia tuh hanya menulis Al-Quran, tapi kok besar sekali itu biayanya. Iya berapa itu? Dia mintanya 15 juta gitu. Oh iya. Sudah itu Ibu Ainun dipanggil. Bu sini, tolong bikinkan itu di apa tuh? Cek. Siapa namanya? Cek. Iya. Cek untuk Pak Yasin ya 25 juta. Nah saya bilang ke Pak Yasin tuh, saya hanya minta 15 juta.
Tapi kan Pak Yasin dapatnya 25. Nah, tulisan belum dibuat, tapi uang kan sudah ada, kan dari Allah. Oh ya, dari Allah, betul juga ya. Maka ceritanya saya menulis Al-Quran, tidak lagi 15 juta waktu itu, tapi 17,5 seingat saya itu, untuk ukuran waktu itu ya. Nah kemudian saya itu kan setelah selesai nulis, teringat bahwa ibu tuh belum haji itu. Wah kalau gitu sekalian bertiga saja, saya, istri, dan ibu haji. Tapi uangnya kan kurang itu. Ada sebagian terpakai. Kurangnya itu 4,5 juta waktu itu ya. Kalau ibu ikut. Nah waktu itu saya berdoa, ya Allah berilah saya uang 4,5 juta. Ada yang nyuruh saya untuk membuat kalender kaligrafi. Itu dari si Ajun, yaitu si pengusaha ya. Pak Mas itu. Kawan saya seorang pengusaha Cina, tapi juga pengusaha kalender. Jayanto Lokanata. Nah itu dikasih pas 4,5 juta. 4,5 juta. Terus saya pikir kenapa saya nggak minta 10 juta ya? Nah, akhir cerita maka saya pun berangkat dengan istri dan ibu, berangkat haji bertiga. Pas di sana tuh ada Pak Yasin. Lah saya bertanya, lu Pak Yasin kok bisa haji juga itu? Oh ketemu di Mekah? Iya ketemu di Mekah ada Pak Yasin itu. Terus saya nanya, loh Pak Yasin kok ada di sini juga? Ah itu katanya, saya ketemu dan dipanggil oleh Pak Harmoko. Waktu Menteri Penerangan waktu itu ya. Kata Pak Harmoko, demi saya sangat senang dengan hasil tulisan Al-Quran berwajah puisi itu, saya kasih hadiah haji ya Pak Yasin ya. Ya senang sekali Pak Haji. Tuh lihat, tuh Pak Haji, Pak Yasin malahan haji juga dengan saya sama-sama. Kan dari Allah. Iya dari Allah. Jadi itu ceritanya gitu. Menarik sekali Pak Didin. Jadi oleh sebab atau lantaran kaligrafi Al-Quran, Pak Didin beserta istri dan ibu bisa berangkat haji, begitu pula dengan Pak Habe Yasin. Iya betul. Tapi itu proyeknya bagaimana? Rampungnya berapa lama dan respon publik bagaimana? Kan ditulis itu hampir setahun. Hampir setahun ya? Jadi tulisan itu dibuat sejak tahun 93 ya. Nah 94 itu selesai. Nah sudah itu saya daftar haji dan tahun depan udah berangkat di tahun itu, tahun 94 itu. Karena waktu itu kan haji tidak menunggu gitu ya, langsung berangkat. Itu sebelumnya itu saya 93 itu sebetulnya daftar haji. Tapi saya ragu-ragu. Saya bilang saya nggak punya uangnya itu untuk berangkat. Saya dipaksa daftar dulu, nanti dapat uang itu. Karena saya ragu-ragu dan tidak daftar, selama 1 tahun itu saya betul-betul nggak dapat uang. Nah tahun berikutnya itu saya daftar dulu. Ternyata nulis Al-Quran itu. Jadi berangkatlah. Tapi respon publik terhadap Al-Quran berwajah puisi bagaimana? Nah jadi istilah Al-Quran berwajah puisi itu memancing reaksi. Banyak kalangan yang tidak setuju karena konon Al-Quran itu bukan puisi. Memang bukan puisi, tapi Quran itu mengandung unsur puisi. Bukan prosa, tapi Al-Quran itu mengandung unsur prosa, kan gitu ya. Nah, maka ributlah. Dan selama sekitar 1 tahun itu keributan tanpa henti. Hampir di seluruh koran dan majalah itu memuat soal kontroversi Al-Quran berwajah puisi. Tapi saya banyak pula yang mendorong. Lanjut katanya, lanjut. Karena saya tidak menulis Al-Quran dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai puisi, tidak. Hanya berwajah puisi. Jadi bentuk tulisan itu berwajah puisi gitu ya. Nah bahkan saya itu dipanggil pula oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Pak Hasan Basri. Dan Pak Hasan Basri itu kepada para wartawan mengatakan itu Quran seperti itu tuh di Kairo saja di Al-Azhar itu dilarang itu. Saya menjawab kepada wartawan, bagaimana Pak Kiai tahu bahwa itu dilarang? Sebab naskahnya kan masih di saya. Siapa yang sudah melihat naskah itu kan ada di saya, belum selesai gitu. Nah tapi setelah itu diadakan semacam kuis itu. Jadi Kementerian Agama dan beberapa yang lain itu mencoba mengedarkan kuis, terutama waktu itu Pak Habe Yasin itu, kepada hampir lebih dari 200 orang untuk memberi reaksi dengan memberikan beberapa lembar contohnya. Jadi setelah diedarkan kuis pertanyaan kepada lebih 200 orang itu, hampir semuanya menyatakan ini bagus itu. Bahkan mereka mengatakan justru menghafal Al-Quran dengan cara seperti ini lebih mudah, lebih cepat itu. Nah
yang menyatakan tidak setuju, apalagi menyebut itu haram dilarang karena tidak pernah melihatnya gitu. Iya. Gitu. Terus kemudian saya bilang begini, masalah susunan tulisannya itu kan masalah ijtihadiyah. Iya. Apalagi mushaf zaman dahulu kala itu setelah Rasulullah tiada, itu ditulis satu lembar tuh hanya beberapa baris. Dan itu berarti Al-Quran itu ditulis ribuan lembar. Kemudian berubah terus. Seperti yang berwajah puisi ini. Gitu. Iya. Dan berkat karya itu termasuk kontroversinya, nama Pak Didin sering diperbincangkan di panggung nasional ya Pak Didin ya. Para sahabat Bentara, kita telah berbincang bersama Pak Didin Sirojudin. Menarik menelusuri bagaimana Pak Didin mempelajari kaligrafi, menjuarai peraduan menulis khot tingkat ASEAN, menjadi juri MTQ, dan bahkan kemudian menulis Al-Quran berwajah puisi. Kita akan melanjutkan obrolan, tetap bersama Pak Didin Sirojudin, tentang pengembangan dan pembinaan kaligrafi pada segmen kedua. Tetap bersama kami di podcast Bentara Budaya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.